Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Suci Rahmadani dengan NIM 92334902100039. Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 3 Induk. Dosen pengampu yaitu Wahyuni Hasbul SPD MPD. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang psikologistik eksperimental dan metode penelitian, yaitu psikologistik eksperimental. Psikologistik eksperimental adalah cabang dari psikologistik yang memanfaatkan metode eksperimen untuk memahami proses mental yang terlibat dalam produksi, pemahaman, dan akuisisi bahasa. Pendekatan ini menggabungkan teori linguistik, psikologi, dan ilmu kognitif untuk mengungkap mekanisme di balik kemampuan berbahasa manusia. Psikologistik eksperimental sering menggunakan lingkungan laboratorium yang terkontrol untuk memastikan keakuratan dan validitas data. Nah, fokus utama psikologistik eksperimental yaitu 1. Pemrosesan bahasa. Mempelajari bagaimana otak mengenali kata, memahami kalimat, dan memproses struktur sintaksis. Contoh, studi tentang waktu reaksi atau reaction time dalam mengenali kata. 2. Produksi bahasa. Meneliti bagaimana individu menghasilkan ucapan atau tulisan, mulai dari perencanaan hingga artikulasi. Contoh, studi tentang slip of the tongue atau kesalahan bicara. 3. Akuisisi bahasa. Fokus pada bagaimana bahasa dipelajari baik oleh anak-anak bahasa pertama maupun oleh orang dewasa bahasa kedua. Contoh, studi perkembangan fonologi pada anak usia dini. 4. Gangguan bahasa. Mempelajari individu dengan gangguan bahasa seperti afasia atau disleksia untuk memahami proses normal dan patologis dalam penggunaan bahasa. 5. Keterkaitan memori dan bahasa. Meneliti hubungan antara memori kerja, kemampuan pemrosesan bahasa. Contoh, studi bagaimana memori kerja memengaruhi pemahaman kalimat kompleks. Berikutnya, metode penelitian dalam linguistik. Metode penelitian yang umum digunakan dalam psikologistik eksperimental lengkap dengan contoh dan penjelasan. 1. Eksperimen laboratorium. Tujuan: mengontrol variabel dan menguji hipotesis secara terkontrol. Contoh, waktu reaksi atau reaction time, mengukur waktu yang dibutuhkan seseorang untuk mengenali kata. Eksperimen keputusan leksikal atau lexical deduction test. Subjek diminta menentukan apakah suatu rangkaian huruf adalah kata nyata atau bukan. Keunggulan: data akurat karena variabel luar diminimalkan. Keterbatasan: kurang mencerminkan situasi dunia nyata. Yang kedua, metode observasi. Tujuan: mengamati perilaku bahasa dalam konteks alami. Contoh, observasi perkembangan bahasa anak dalam lingkungan keluarga. Merekam percakapan spontan dalam kelompok sosial. Keunggulan: memberikan data yang lebih natural. Keterbatasan: sulit mengontrol variabel eksternal. Yang ketiga, priming eksperimental. Tujuan: mempelajari pengaruh satu rangsangan atau prime terhadap respon terhadap rangsangan berikutnya. Contoh, priming semantik kata dokter mempermudah pengenalan kata perawat. Keunggulan: memberikan wawasan tentang hubungan mental antar konsep. Keterbatasan: efek priming bisa bersifat sementara. Yang keempat, metode psikofisiologi. Tujuan: mengukur aktivitas otak atau psikologis selama pemrosesan bahasa. Teknik EEG atau elektroencephalogram, merekam aktivitas listrik di otak. fMRI, Functional Magnetic Resonance Imaging, mengamati area otak yang aktif selama tugas bahasa.
Keunggulan, memberikan data langsung tentang aktivitas neurologis. Keterbatasan, biaya mahal dan memerlukan keahlian teknis. Yang kelima, studi kasus. Tujuan mempelajari individu atau kelompok dengan karakteristik unik. Contoh, penelitian pada pasien afasia untuk memahami peran area Broca dan Wernicke. Keunggulan, memberikan wawasan mendalam tentang fenomena langka. Keterbatasan, tidak dapat digeneralisasi. Yang keenam, eksperimen behavioral. Tujuan, mengamati perilaku yang terkait dengan tugas bahasa. Contoh eksperimen Stroop, mengukur interferensi antara kata dan warna. Reading time text, mengukur kecepatan membaca kalimat untuk memahami kompleksitas sintaksis. Keunggulan, mudah diterapkan dan langsung mengukur respon. Keterbatasan, tidak memberikan data langsung tentang aktivitas otak. 7. Metode longitudinal. Tujuan, mengamati perkembangan kemampuan bahasa dalam jangka waktu tertentu. Contoh, studi perkembangan fonologi anak dari usia 1 hingga 3 tahun. Keunggulan, memberikan data tenang perubahan jangka panjang. Keterbatasan, memerlukan waktu dan sumber daya besar. Yang terakhir, wawancara dan kuesioner. Tujuan, mendapatkan data subjektif tentang persepsi, preferensi, atau kebiasaan linguistik. Contoh, kuesioner tentang preferensi bahasa pada bilingual. Keunggulan, mudah diterapkan pada sampel besar. Keterbatasan, data bisa dipengaruhi bias respon. Langkah penelitian dalam psikolinguistik eksperimental. Langkah penelitian dalam psikolinguistik eksperimental ada beberapa contoh. 1. Identifikasi masalah penelitian. Menentukan fokus penelitian, misalnya bagaimana otak memproses ambiguitas sintaksis. 2. Perumusan hipotesis. Contoh, kata dengan frekuensi tinggi diproses lebih cepat daripada kata dengan frekuensi rendah. 3. Perancangan eksperimen menentukan variabel bebas, manipulasi, dan variabel terikat, hasil yang diukur. Menentukan kelompok kontrol dan eksperimen. 4. Pengumpulan data menggunakan software seperti Psikopi, ePrime, atau alat pencatat waktu reaksi. 5. Analisis data menggunakan analisis statistik seperti UGT atau ANOVA untuk mengevaluasi hasil. 6. Interpretasi dan kesimpulan mengaitkan hasil dengan teori linguistik atau psikologi yang relevan. 7. Publikasi dan replikasi. Hasil penelitian diujikan ulang untuk memastikan validitas dan reliabilitas. Terakhir, kesimpulan. Psikolinguistik eksperimental menggabungkan pendekatan interdisipliner untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penting tentang bahasa. Dengan menggunakan metode penelitian yang cermat, bidang ini terus memberikan wawasan tentang bagaimana bahasa bekerja di tingkat kognitif dan neurologis. Nah, sekian mungkin itu penjelasan dari saya tentang psikolinguistik eksperimental dan metode penelitian. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.